Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyatur Radiah. Di sini saya bersama Azhara Qurratu A'yun sebagai narasumber yang akan menjelaskan tentang biografi, kemudian kontribusi, pemikiran, serta lain-lainnya dari seorang filosof terkenal kita, yaitu Al-Ghazali. Baik, pertanyaan pertama untuk Mbak Zahra, bagaimanakah biografi dari seorang Al-Ghazali sendiri? Ya baik, sebagai seorang muslim siapa sih yang nggak kenal dengan Imam Al-Ghazali itu? Imam Al-Ghazali adalah sang Hujjatul Islam yang terkenal dengan salah satu karyanya, salah satu kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, dan yang biasanya dikaji oleh pondok-pondok di Nusantara ini ya. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau dijuluki sang Hujjatul Islam atau argumentator Islam karena jasanya yang besar dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme filosof Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghozalah, suatu desa yang terletak di Tus, wilayah Khurasan, Irak, yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nama Al-Ghazali ini berasal dari kata ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayah beliau adalah menenun benang wol. Selain itu, nama Ghazali juga diambil dari kata Ghozalah, yaitu nama kampung kelahiran Imam Al-Ghazali. Dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat kelahirannya. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, tidak menjadikan keluarga yang sangat sederhana. Ya, ayahnya adalah seorang pengrajin untai benang wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya. Ayahnya orang taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi. Itu terlihat pada simpatiknya kepada para ulama dan mengharapkan anaknya kelak menjadi imam ulama yang selalu memberi nasihat kepada umatnya. Itulah sebabnya ketika masih kecil, ayah beliau itu sebelum wafat menitipkan Imam Al-Ghazali dan saudaranya pada teman ayahnya untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Oh baik, berarti di sini memang bukan dari Al-Ghazali sendiri, jadi malah dari ayahnya yang sangat luar biasa ya. Ya. Baik, sebelumnya disebutkan kelahiran dari Al-Ghazali tersendiri. Kemudian bagaimana ini, kapankah beliau meninggal atau wafat dan di manakah makam beliau? Ya, Imam Al-Ghazali sendiri meninggal di Zahir Al-Tabiran, di ibu kota Tus. Beliau meninggal pada hari Senin 14 Jumadil Akhir menjelang matahari terbit. Baik, setelah kita mengetahui biografi dari seorang filosof Al-Ghazali ini, kemudian pertanyaan selanjutnya, kita tahu kalau bahwasanya Al-Ghazali itu termasuk seorang yang sangat mahir dari segi ilmu pengetahuan dan lain-lainnya, karakternya juga termasuk ya. Di mana sih sebenarnya riwayat pendidikan dari Al-Ghazali ini sendiri? Ya, karena Al-Ghazali sendiri sejak kecil memang senang mempelajari ilmu pengetahuan dan sudah belajar dengan beberapa guru di kota kelahirannya itu. Gurunya ada banyak ya, di antara lain adalah Ahmad ibnu Muhammad Al-Razikani. Pada tahun 465 sampai 470 Hijriah, ketika Al-Ghazali berusia 15 tahun, memutuskan pergi ke kota Mazandaran, Jurjan, untuk melanjutkan studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Abu Nasr Al-Ismaili selama 2 tahun. Setelah menamatkan studinya di Jurjan, pada beliau menginjak usia 20 tahun, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyah Nizabur dan berguru kepada Yusuf An-Nasaj, seseorang pemuka agama yang terkenal dengan sebutan Immanuel Haramain atau Al-Juwaini Al-Haramain, seorang ulama Syafi'iyah beraliran Asy'ariyah hingga pada usia 28 tahun. Al-Ghazali sendiri, beliau diberi gelar Bahrun Mughriq atau laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal.
meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia mengunjungi kota Nizam Almar di kota Muaskar dan mendapatkan penghormatan yang besar sehingga diperbolehkan tinggal di sana selama 6 tahun. Nah, pada tahun 1090 Masehi, Al-Ghazali sendiri diangkat menjadi guru di Universitas Nizamiyah, Baghdad. Selain mengajar, Al-Ghazali pun juga belajar filsafat secara otodidak, baik filsafat Yunani maupun filsafat Islam, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ikhwan al-Sofa. Baik. Kemudian karena beliau menuntut riwayat pendidikan ini yang sangat panjang ya, otomatis beliau ini memiliki banyak pengalaman-pengalaman tentang banyaknya pengetahuan yang sangat luas. Otomatis seorang filosof ini mempunyai beberapa karya yang dapat bermanfaat hingga saat ini. Setelah penjelasan dari riwayat pendidikan Al-Ghazali ini yang cukup panjang ya, otomatis filosof Al-Ghazali ini memiliki pengetahuan yang sangat luas, yang sangat mendalam tentang suatu pengetahuan. Otomatis seorang filosof ini pasti memiliki beberapa karya yang dikemukakan atau yang sekarang banyak digunakan ya. Kalau boleh tahu apa saja karya-karya yang telah dicetuskan dari Imam Al-Ghazali ini sendiri? Ya, baik. Sebelumnya karya-karya Imam Al-Ghazali itu masih belum disepakati berapa banyak jumlahnya. Ya. Dalam Tasi Kubroz Zaidah, di dalamnya Miftah As-Sa'adah wa Misbah Asy-Syidah, itu disebutkan karyanya mencapai 60 buah saja. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Al-Ghazali telah memiliki 999 buah karya tulisan. Nah, karya-karya tulisannya meliputi berbagai ilmu pengetahuan dan berikut adalah beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Ya, yang pertama adalah Maqasid al-Falisifah atau tujuan-tujuan pada filosofi. Selanjutnya Tahfifut al-Falsifah yang artinya kekacauan pikiran para filosof. Yang ketiga, Tahfifut al-Falsifah, kekacauan pikiran pada filosof. Selanjutnya Mi'fir al-Ilmu, kriteria ilmu. Baik. Terus selanjutnya Ihya Ulum Ad-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Terus selanjutnya Al-Munqidh min al-Dialfil, penyelamat dari kesatuan. Dan ada lagi Al-Malirif al-Aqliyah, pengetahuan yang rasional. Al-Mishkat al-Anwar, lampu yang bersinar banyak. Minhaj ad-Abidin, mengabdikan diri pada Tuhan. Ada lagi Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, moderasi dalam akidah. Ayyuhal walad, wahai anak, yang mengajar tentang anak-anak itu. Terus Al-Mustashfa, yang terpilih. Ada lagi Ijam al-Awam al-Kalam, perkataan Tuhan kepada manusia. Mizan al-Amal, timbangan amal, dan masih banyak lagi. Oh, berarti banyak ya, tapi ada beda pendapat yang mengatakan bahwa karya dari Al-Ghazali ini ada 60 karya, dan juga ada yang berpendapat bahwa karya dari Al-Ghazali ini 999 karya. Ya. Oh, baik. Kemudian siapa sih sebenarnya yang telah mengajarkan pengetahuan-pengetahuan itu kepada Al-Ghazali, atau bisa disebut siapa sih guru dari Al-Ghazali ini sendiri? Ya. Yang pasti guru beliau sangat banyak ya. Sekitar tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali belajar fikih dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad Al-Radzaski di Tus yang pertama, dan dari Abu Nasral Ismaili di Jurjan. Setelah Imam Al-Ghazali kembali ke Tus dan selama 3 tahun beliau di tempat kelahirannya, beliau mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar tasawuf kepada Yusuf An-Nasaj. Pada tahun itu, beliau berkenalan dengan Al-Juwaini dan memperoleh ilmu kalam dan mantiq. Menurut Abdul Ghafur, itu Ismail Al-Farisi, Imam Al-Ghazali menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Al-Kharamain merasa bangga dengan prestasi muridnya itu. Beliau sangatlah sangatlah setia ya terhadap gurunya sampai wafat pada tahun 478 sebelum guru beliau yang Al-Juwaini ini wafat.
Beliau memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizam al-Muluk, Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Shah. Nizam adalah pendiri Madrasah Al-Nizamiyah di Naisabur. Imam Al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Farmadi. Oke, berarti itu beberapa nama-nama dari guru dari Al-Ghazali sendiri ya. Yeah. Kemudian apakah ada ini murid dari Imam Al-Ghazali sendiri yang diberikan ilmu-ilmunya? Otomatis pasti orang-orangnya juga orang-orang yang sangat pintar dan sangat masyhur ya. Siapakah murid dari Al-Ghazali ini sendiri? Ya, murid dari Imam Al-Ghazali sendiri ini ya pasti ada dan banyak lah. Tetapi karena beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Di antara murid-murid beliau, kebanyakan murid-murid beliau ini belajar ilmu fikih. Bahkan di antara murid-murid beliau ada yang menjadi ulama besar dan pandai mengarang kitab. Ya, murid-murid beliau di antara lain adalah Abu Thahir Ibrahim Ibn Mutahhir Al-Ashebak Al-Jurjani, dan juga ada Abu Fatah Ahmad, dan ada juga Abu Thalib Abdul Karim bin Ali bin Abi Thalib Al-Razi, dan ada juga Abu Hasan Al-Jamal, dan ada juga Abu Mansur Said bin Muhammad Umar, ada lagi Abu Al-Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad, dan Abu Said Muhammad bin Yahya, Abu Abdullah Al-Husain bin Hasr, dan masih banyak lagi. Oh, baik. Baik, sekarang apa saja pemikiran telah dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri? Ya, Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh Muslim yang terkemuka di sejarah Islam. Ia dikenal sebagai seorang ulama, filosof, dokter, psikolog, ahli hukum, dan sufi yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan peradaban Barat. Pemikiran Al-Ghazali sangat fenomenal. Tak diragukan lagi bahwa buah fikir Al-Ghazali ini begitu menarik perhatian para sarjana di Eropa. Aquinas, filosof yang kerap dibangga-banggakan peradaban Barat, telah mengakui kehebatan Al-Ghazali dan merasa telah berhutang budi kepada beliau karena pemikiran-pemikiran beliau itu mewarnai cara berpikir Aquinas yang menimba ilmu di Universitas Naples. Saat itu kebudayaan dan literatur Islam begitu mendominasi dunia pendidikan Barat. Perbedaan terbesar pemikiran Al-Ghazali dengan karya-karya Aquinas itu dalam teologi Kristen terletak pada metode dan keyakinan. Secara tegas, Al-Ghazali menolak segala bentuk pemikiran filosof metafisik non-Islam seperti Aristoteles yang tidak dilandasi dengan keyakinan akan Tuhan. Sedangkan Aquinas mengakomodasi buah fikir filosof Yunani, Latin, dan Islam dalam karya-karya filsafatnya. Filosof Muslim yang diyakini sebagai seorang perintis metode skeptisme sangat saklek. Ia secara tegas menolak segala bentuk pemikiran filsafat metafisik yang berbau Yunani. Dalam bukunya yang berjudul The Incoherence of Philosophers, Al-Ghazali mencoba meluruskan filsafat Islam dari pengaruh Yunani menjadi filsafat Islam yang didasarkan pada sebab sampai akibat yang ditentukan Tuhan atau perantaran malaikat. Upaya membersihkan filsafat Islam dari pengaruh para pemikir Yunani yang dilakukan Al-Ghazali sendiri itu dikenal sebagai teori occasionalisme. Sosok Al-Ghazali boleh dibilang sangat sulit untuk dipisahkan dari filsafat. Bagi beliau, filsafat yang dilontarkan pendahulunya Al-Farabi dan Ibnu Sina bukanlah sebuah objek kritik yang mudah, namun juga menjadi komponen penting buat pembelajaran dirinya. Filsafat dipelajari Al-Ghazali secara serius saat dia tinggal di Baghdad. Sederet buku filsafat pun telah ditulisnya. Salah satu buku filsafat yang disusunnya itu antara lain Maqasid al-Falasifah, The Intentions of the Philosophers. Lalu ia juga menulis buku filsafat yang juga sangat termasyhur, yakni Tahafut al-Falasifah. Al-Ghazali merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam memadukan sufisme dengan syariah. Konsep-konsep sufisme sendiri dengan sangat baik dikawinkan sang pemikir legendaris dengan hukum-hukum syariah.
Beliau juga tercatat sebagai sufi pertama yang menyajikan deskripsi sufisme formal dalam karya-karyanya. Al-Ghazali juga dikenal sebagai ulama sufi yang kerap mengkritisi aliran lainnya. Baik. Baik, selanjutnya apa saja kontribusi dari Al-Ghazali? Ya, baik. Kontribusi keilmuan Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namanya sampai hari ini sangat akrab di telinga kita sebagai umat muslim, khususnya ya kita umat muslim Indonesia. Imam Al-Ghazali meninggalkan karya-karya tulis beliau yang meliputi berbagai bidang ilmu keislaman. Sebenarnya banyak sekali karya tulis beliau. Ada sekitar 80 judul baik dalam bentuk kitab besar maupun kecil. Namun ada 3 judul karangan beliau yang wajib, yang terpenting dalam ranah keilmuan teologi, filsafat dan tasawuf yang wajib menjadi bacaan kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Al-Munqidh min Ad-Dhalal artinya penyelamat dari kesatuan. Buku ini melukiskan perkembangan kehidupan intelektual Al-Ghazali. Dalam buku ini mengisahkan perkembangan kehidupan intelektual yang berawal dari fase kajian yang bersifat yang komprehensif, lalu fase keraguan dan terakhir fase keyakinan terhadap kebenaran yang berhasil dicapai beliau. Dalam buku ini beliau menjelaskan sikapnya terhadap ilmu kalam, artinya taklimiyah, syiah imamiyah, ilmu filsafat dan para filsuf yang serta terakhir sikapnya terhadap ilmu tasawuf. Di situ juga menjelaskan cara yang benar untuk menghidupkan kembali kesadaran beragama pada saat sebagian manusia mengalami kelemahan dalam perasaan beragama. Yang kedua adalah buku Tahafut al-Falasifah, yakni buku ini adalah runtuhnya para filosof. Tujuan penulisan buku ini ialah beliau hendak memberi perumpamaan kepada kita bahwa akal manusia itu sedang mencari hakikat kebenaran dan hendak mencapainya, sebagaimana nyamuk yang mencari cahaya di siang hari. Ketika ia melihat sorotan sinar yang menyerupai hakikat kebenaran, ia tertipu dengannya sehingga melemparkan dirinya kepadanya dan runtuhlah ia di dalamnya. Tetapi ia telah keliru karena tertipu dengan analogi rasional yang keliru sehingga ia celaka sebagaimana nyamuk mengalami kecelakaan. Dalam buku ini beliau seolah-olah hendak berkata bahwa para filsuf telah tertipu dengan sekian banyak hal yang segera mereka terima tanpa berpikir terlebih dahulu sehingga mereka berjatuhan dan celaka. Beliau tidaklah bermaksud untuk menyerang pandangan-pandangan mereka karena beliau juga mengakui bahwa sebagian dari pandangan-pandangan itu ada yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Beliau hanya bermaksud menjelaskan rapuhnya metodologi rasional yang menjadi landasan pandangan-pandangan mereka. Yang ketiga, Ihya Ulumuddin yang kita sering jumpai di pesantren-pesantren biasanya itu kitab Ihya al-Ulum ad-Din, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kitab ini merupakan karya beliau yang terpenting. Beliau menulis buku ini pada masa permulaan uzlah yang dijalaninya, dan hal yang menjadi motivasi beliau juga target yang menjadi tujuan penulisannya serta menjadi ruh pembahasan dalam kitab ini terangkum dalam satu kata, yakni ikhlas. Beliau mengulang-ulang kalimatnya ini sampai ajal menjemputnya. Imam Al-Ghazali mendapat setan menguasai mayoritas manusia, sementara agama dan pandangan para ulamanya hanyalah fatwa resmi pemerintahan perdebatan untuk mencari muka dan mengalahkan lawan atau retorika memukau yang dijadikan sarana oleh penceramah untuk menarik perhatian kalangan awam. Dari sini ditulisnya kitab Ihya Ulum ad-Din, kitab yang sangat berpengaruh terhadap dunia Islam sehingga sedikit ulama yang memberi syarah komentar terhadap intisari kitab ini. Baik, tadi dijelaskan beberapa tadi dari sebelumnya seperti biografi, kemudian pemikiran, kemudian karya-karya yang telah diciptakan dari seorang Imam Al-Ghazali, kemudian sampai dengan kontribusinya. Kemudian menurut Anda bagaimana tanggapan atau komentar yang patut untuk Imam Al-Ghazali ini sendiri? Ya, menurut saya Imam Al-Ghazali adalah salah satu filosof Islam yang dimana dari latar belakangnya beliau saja itu beliau hanya dari keturunan keluarga yang biasa-biasa saja, yang ayahnya hanya seorang
benang wol, dan bukan dari keturunan kayak ulama atau sebagainya, tetapi beliau bisa menjadi ulama terkenal, beliau bisa menjadi filosof terkenal dengan karya-karya beliau, dengan ilmu-ilmu beliau, dan itu dengan hasil kegigihan beliau sendiri, dan itu bisa menjadi pelajaran buat kita juga, walaupun kita bukan dari keluarga yang ternama atau dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi kalau kita mencontohkan sikap beliau, sifat beliau, gigih dalam mencari ilmu, tidak patah semangat, dan tidak berhenti di tengah jalan, itu kita bisa seperti apa yang kita inginkan, bisa seperti Imam Al-Ghazali sendiri, bisa menjadi tokoh ulama atau tokoh-tokoh yang penting gitu buat Islam. Jadi bukan harus dari anak kiai, yang penting kita mencontoh Imam Al-Ghazali, yaitu kerja keras, tekun, tidak patah semangat, gigih, itu insya Allah kita bisa seperti Imam Al-Ghazali. Baik, berarti Imam Ghazali ini merupakan seseorang yang patut kita teladani di masa lalu, di masa sekarang, ataupun di masa mendatang. Ya. Baik, terima kasih untuk narasumber sekarang, Azhara Qurratu A'yun. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.